Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama sekaligus membaca sholawat Jibril dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu kehadiran kalian. Namun sebelum Bapak absen, di sini Bapak mau ngasih tahu bahwasanya banyak hal menarik yang bakalan kita jalani pada pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu silahkan teman-teman, silahkan anak-anak fokus pada pembelajaran kita. Kemudian yang pertama di sini adalah Bapak akan absen kehadiran kalian. Cuma absen di sini Bapak konsep agak berbeda dari biasanya, yang mana ketika Bapak itu menyebutkan namanya kalian itu bukan cuma mengangkat tangan, tapi kalian itu menyebutkan atau membacakan tentang moto hidupnya kalian. Seperti contohnya, Bapak absen Abdul Rahman, kemudian Abdul Rahman itu bilang moto hidupnya, misal lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, Bapak absen dulu. Yang pertama Abdul Rahman. Hadir Bapak. Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berlanjut ke depan. Bagus. Kemudian yang kedua, Khalid Zaki. Foto hidupnya. Foto hidup saya adalah kesuksesan korban di dulu. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Nadira Putri Jelima. Menarik. Yang terakhir, Riaya Rajana. dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan apapun. Baik, terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita memasuki pada materi kita pada kesempatan kali ini, di sini Bapak ada SBQ kepada teman-teman, kepada anak-anak semua. Yang mana SBQ dari Bapak ini adalah ketika Bapak bilang tepuk satu, kalian seperti ini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima, tiga kali tepuk lima. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita itu akan mempelajari tentang dua materi. Yang mana yang pertama itu adalah berfoya-foya, dan yang kedua adalah tentang riya.
Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan mempelajari tentang 6 poin. Yang mana yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada contoh dari sikap tersebut, yang ketiga ada dalilnya, yang keempat ada manfaat menghindari sikap tersebut, yang kelima ada dampak negatif dari perilaku tersebut, dan yang terakhir ada cara menghindari sikap tersebut. Untuk yang pertama kita masuk saja pada pengertian berfoya-foya dan ria. Nah, di sini Bapak memiliki 2 gambar. Di sini Bapak memiliki 2 gambar, yang mana untuk pengertian di atas Bapak menggunakan gambar ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang poin yang di atas, apakah ada anak-anak yang berani menjelaskan tentang salah satu gambar ini? Baik, silakan. Nadira, yang mana? Maju. Jadi gambar di sini terlihat seseorang menghambur-hamburkan uang. Itu termasuk dari sikap apa? Berfoya-foya. Berfoya-foya. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nadira. Yang pertama di sini adalah gambar atau contoh dari perilaku berfoya-foya, yang mana di sini menggambarkan tentang orang yang menghambur-hamburkan uang ataupun harta. Sama seperti halnya pengertian dari foya-foya tersebut. Yang mana yang pertama di sana adalah gaya hidup bersenang-senang atau menghibur diri. Gaya hidup yang dimaksud di sini adalah orang tersebut suka menghambur-hamburkan uangnya ataupun suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang sepertinya, untuk hal-hal yang tidak berguna lah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Jadi orang yang memiliki sikap berfoya-foya itu lebih cenderung atau lebih suka menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak digunakan untuk keperluannya, seperti itulah. Kemudian yang kedua adalah tentang riya. Riya menurut bahasa berasal dari kata ru'yah yang artinya adalah menampakkan. Sedangkan menurut istilah adalah memperlihatkan suatu perbuatan ataupun ibadah kepada orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang sudah dicontohkan dalam gambar ini, yang mana ada orang memberikan sedekah tapi difoto ataupun diabadikan di sosial media ketika lagi membagikan sedekahnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua adalah tentang contoh hidup berfoya-foya dan ria. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang mana foya-foya itu adalah lebih suka menghambur-hamburkan uang ataupun hartanya. Sama seperti halnya contoh yang pertama ini. Sama seperti halnya contoh yang ada di gambar ini. Yang mana orang tersebut cenderung berbelanja, entah itu pakaian ataupun perhiasan dan semacamnya, itu secara berlebihan, tidak secukupnya, seperti itu. Kemudian yang contoh untuk yang ria, di sana ada suka memamerkan amal, suka memamerkan ibadah, dan terakhir adalah suka memamerkan harta. Sama seperti halnya yang ada di gambar ini dan yang gambar di sebelumnya, yang mana ketika memberikan sedekah itu di video ataupun di foto dulu dan baru diupload ke sosial medianya dengan maksud untuk menerima pujian dari orang lain, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami nggak perbedaan antara berfoya-foya sama ria? Bisa. Baik, terima kasih. Poin yang ketiga di sini adalah tentang dalil berfoya-foya dan ria. Dalil tentang berfoya-foya itu ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubadzirina kanu ikhwanal syayatin wa kana syayatinu li rabbihi kafura. Di sini Bapak mau minta anak-anak untuk mengikuti Bapak membacakan dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin Kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu wa kana syaitanu li rabbihi kafura. li rabbihi kafura. Ayat ini menjelaskan arti dari ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi maksud dari orang-orang yang
yang pemboros di sini adalah orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang ataupun suka menghambur-hamburkan harta. Dan orang yang pemboros ini termasuk golongan setan ataupun saudaranya setan. Jadi ketika anak-anak itu ada yang merasa dirinya itu memiliki sifat berfoya-foya, jadi secara tidak langsung teman anak-anak itu merupakan temannya setan. Jadi kalau bisa hindarilah sikap berfoya-foya ini. Kemudian yang hadis ataupun dalil tentang sikap hidup ria itu tercantum dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, yang mana artinya adalah orang-orang yang berbuat ria. Jadi baik, kita lanjut pada poin yang kelima, yang mana di sini adalah dampak negatif dari foya-foya dan ria. Kemudian poin yang terakhir di sini adalah tentang cara menghindari foya-foya dan ria. Namun di sini Bapak memang sengaja tidak mencantumkan poin-poinnya karena di sini Bapak bakalan minta teman-teman untuk membentuk dua kelompok serta menjawab dan mencari jawaban dari poin-poin tersebut. Nah, untuk pembentukan kelompok di sini Bapak sudah menyiapkan 4 kartu. Jadi silahkan anak-anak untuk mengambil setiap kartunya itu satu-satu. Ayo langsung saja ambil. Masing-masing ambil satu. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, tolong diperhatikan kartu yang sudah Pak siapkan, yang mana di pojoknya itu adalah ada tanda kelompoknya. Jadi ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Yang merasa menjadi kelompok 1, silahkan kumpul sama kelompok 1. Yang merasa kelompok 2, silahkan kumpul sama kelompok 2. Apakah ini sudah sama kelompoknya masing-masing? Ya. Baik. Yang pertama adalah dampak negatif foya-foya dan ria. Jadi yang sekiranya anak-anak menerima pertanyaan tersebut, silahkan dijawab apa sih dampak negatif dari sikap foya-foya. Baca. Jadi dampak negatif dari sikap hidup foya-foya yaitu yang pertama sibuk mengurusi kehidupan di dunia. Yang kedua suka pamer, iri, dengki. Yang ketiga dapat memicu frustasi apabila hanya habis. Baik, terima kasih. Kemudian apa sih dampak negatif dari sikap hidup dia? Silakan. Yang pertama merusak nilai pahala dari suatu ibadah. Yang kedua mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang ketiga menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Baik, terima kasih. Itu benar sekali ya. Kita langsung pada poin selanjutnya adalah tentang cara menghindari sikap foya-foya dan ria. Jadi silakan, apa sih cara menghindari sikap hidup foya-foya? Silakan kelompok 2. Cara menghindari sikap hidup ria, yang pertama meluruskan niat, yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT, yang ketiga memohon pertolongan Allah SWT. Kemudian cara menghindari sikap ria. Silakan langsung aja. Cara menghindari sifat ria adalah Bisa lebih keras lagi suaranya. menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang. Terus Dan menjauhi harta-harta, menjauhi harta yang jangan memamerkan harta. baik. Itu benar sekali ya. Nah, ini mungkin itu saja materi kita pada pelajaran kali ini. Selanjutnya, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di sini Bapak memiliki sebuah mystery box, ya. Di sini Bapak memiliki sebuah mystery box, yang mana di dalamnya ini ada 4 quiz, ada 4 pertanyaan. Jadi
yang sekiranya berani menjawab pertanyaan yang ada di dalam box ini akan mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah. Jadi seperti ini. Ada 4 kuis, ya. Ada 4 kuis, yang mana di sini ada pertanyaannya masing-masing. Yang sekiranya berani menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah sesuai yang sudah Bapak tempelkan di sini. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang sikap berfoya-foya? Yang berani menjawab silakan angkat tangan. Apa yang kalian ketahui tentang sikap berfoya-foya? Ya, Pak. Baik, langsung saja. Yang saya ketahui yaitu yang sering mengumpulkan uang atau harta secara berlebihan. Terus? Baik, benar sekali ya. Yang mana foya-foya itu adalah sikap ataupun sebuah perbuatan yang suka menghambur-hamburkan uang ataupun harta. Kemudian pertanyaan yang keempat di sini adalah apa yang kalian ketahui tentang sikap ria? Baik, Livi, silakan. Orang yang sering memamerkan harta, orang yang sering mengumbar-umbar kebaikan Kepada orang lain. Ini. Kemudian pertanyaan kedua di sini adalah sebutkan 2 saja cara menghindari sikap hidup ria. Yang berani menjawab silakan angkat tangan. 2 saja cara menghindari sikap hidup ria. Nadira, silakan. Menyembunyikan amal ibadah. Yang kedua, memperbanyak niat sematikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir di sini, sebutkan 2 saja dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Yang berani menjawab silakan angkat tangan. Abdul Rahman, silakan. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, malaikat akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Benar sekali. Mau ikut ini enggak? Mau. Ya, itulah sebuah kuis ataupun penutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak membacakan kesimpulan, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah sebisa mungkin kita itu harus menjauhi sikap berfoya-foya dan sikap hidup ria. Karena kedua sikap tersebut dapat menjerumuskan kita menjadi seseorang yang mendustakan agama, seperti halnya yang sudah ada dalam dalilnya sikap ria tadi. Jadi kalau bisa selama kehidupan kita di dunia, kita itu harus menghindari kedua sikap tersebut agar hati kita damai dan tentram, seperti itu. Baik, Pak. Di sini Bapak ada motivasi kepada kalian semua yang mana belajar tanpa berpikir tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Jadi, ayolah kita belajar sekaligus berpikir. Ayolah kita belajar sekaligus berpikir dalam kehidupan kita. Karena kalau kita cuma belajar tapi kita tidak berpikir, maka hal tersebut tidaklah berguna, seperti itu. Baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.